Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Solda Amelia, NPM 19020039 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah Budaya Alam Minangkabau yang berjudul tentang asal-usul Pasaman Barat dan tradisi Maapam dan juga tradisi menjalang rajo di Pasaman Barat. Asal-usul Pasaman Barat. Menurut sejarahnya, nama Kabupaten Pasaman Barat diambil dari nama sebuah gunung yang terdapat di daerah Kabupaten Pasaman. Selain itu juga terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Pasaman. Kata Pasaman sendiri berasal dari kata pasamuan, yang berarti kesepakatan atau kesamaan pendapat antar golongan etnis penduduk yang mendiami wilayah Pasaman, yaitu Minangkabau, Mandailing, dan Jawa. Sebenarnya secara kultural cukup banyak perbedaan antara suku Minangkabau, suku Mandailing, dan suku Jawa. Perbedaan ini di bidang adat istiadat, bahasa, sikap, dan perilaku hidup. Namun di balik perbedaan itu pula banyak kesamaan visi dan persepsi, sehingga mereka dapat hidup berdampingan dalam kerukunan dan kedamaian. Di Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah rantau Minangkabau, etnis Minangkabau sebagai penduduk asli atau urang asa, menganggap dua etnik yakni Mandailing dan Jawa sebagai penduduk pendatang atau urang datang. Sebuah cerita rakyat yang berkembang dalam masyarakat Pasaman yakni cerita Rajo Sontang. Diceritakan bahwa orang pertama yang mendiami daerah tersebut berasal dari Pagaruyung, beretnik Minangkabau. Kemudian ketika maraknya perdagangan emas di Sumatera Barat kira-kira abad ke-14, orang Luha Agam sebagian besar penduduknya menjadikan Pasaman sebagai tujuan rantau mereka. Hal ini terjadi ketika padatnya penduduk di daerah Luha, sedangkan tanah yang akan diusahakan tidak mencukupi. Penduduk Luha Agam menuju daerah-daerah yang terletak bagian utara Agam seperti Kumpulan, Bonjol, Opir, Rau, Lubuk Sekaping, Air Bangis, dan Sasak. Semua daerah ini merupakan daerah koloni penduduk Luha dan merupakan cikal bakal sebagian besar penduduk Pasaman. Setelah etnik Minangkabau menempati daerah ini, datanglah orang dari Tapanuli Selatan yang beretnik Mandailing. Awal kedatangan mereka tidak terlepas dari munculnya gerakan Padri, memasuki abad ke-19 di Minangkabau. Berbeda dengan migrasi orang Minangkabau dan Mandailing, migrasi orang Jawa ke Pasaman tidak terlepas dari kedatangan pemilik modal ke daerah Pasaman awal tahun 1900-an. Walaupun sebelumnya keberadaan orang Jawa di Sumatera Barat telah ada, yakni dibawa oleh Belanda sebagai kuli kontrak dan kuli paksa untuk bekerja di tambang. Akibat sejak tahun 1908, sistem tanam paksa dihapuskan di Sumatera Barat untuk kemudian dibuka lagi bagi kaum penanam modal untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Oleh sebab itulah daerah Pasaman sebagai salah satu bagian dari daerah yang ada di Sumatera Barat juga menjadi incaran para pemilik modal tersebut. Kedatangan pemilik modal ke daerah Pasaman disebabkan karena daerah tersebut sangat strategis untuk dikembangkan karena Pasaman mempunyai daerah yang cukup luas dan subur untuk lahan perkebunan. Di samping adanya pelabuhan-pelabuhan kecil sebagai sarana penunjang untuk proses distribusi hasil. Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Sasak dan Air Bangis. Kedua pelabuhan ini merupakan pelabuhan tradisional sejak dulunya. Tradisi Maapam di Pasaman Barat. Pasaman Barat sendiri letaknya berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dan berbatasan juga dengan Kabupaten Pasaman serta Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.
Kebudayaan di Pasaman Barat sangat banyak, salah satunya yaitu budaya Maapam. Maapam sendiri artinya memasak apam. Tradisi Maapam merupakan tradisi yang sudah ada dari zaman terdahulu, yaitu zaman dari nenek moyang, sehingga masyarakat sekarang melestarikan dan memelihara tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Kemudian dari itu, cara pelaksanaan tradisi Maapam ini masih sama dengan yang masyarakat yang dahulu, yaitu kaum ibu-ibulah yang membuat apam ini. Tradisi Maapam sudah dilakukan dari zaman nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun, supaya mereka mempertahankan dan tetap melestarikan tradisi ini. Karena setiap tradisi mempunyai kekhasan tersendiri dan sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan. Tradisi ini dilakukan oleh warga Pasaman Barat dalam setahun sekali, tepatnya saat bulan Rajab. Sejak puluhan tahun lalu, saat memasuki bulan Rajab, masyarakat Pasaman Barat mulai melaksanakan tradisi Maapam, baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri. Mereka lebih memilih ruang terbuka karena asap yang ditimbulkan dari bahan bakar alami berupa daun kelapa kering cukup banyak. Bahan-bahannya pun sangat mudah didapat, seperti tepung beras yang sudah ditumbuk, dihaluskan, santan kelapa, gula, garam, dan pemanis alami seperti gula aren. Selain menjaga kelestarian budaya, tradisi Maapam juga dapat menjalin silaturahmi antara sesama. Cara memasak apam ini dilakukan secara alami. Mereka menggunakan tungku dan bahan bakarnya dari daun kelapa yang sudah kering. Sambil memasak apam, para kaum ibu saling bersendau gurau sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam sebelum dimasak. Semua bahan dan cara yang digunakan terlihat masih sangat tradisional sekali. Biasanya setelah dimasak, apam akan disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat sekitar dan sanak keluarga baik yang dekat maupun yang jauh. Fungsi dari tradisi Maapam ini yaitu untuk menjamu kanak-kanak agar menghormati anak-anak yang telah meninggal, meningkat solidaritas antar sesama, serta menjalin silaturahmi antara masyarakat. Tradisi ini harus dilestarikan kepada generasi-generasi penerus agar tidak punah dan tidak diklaim oleh daerah lain atau bisa jadi negara luar. Oleh karena itu, pemerintah Pasaman Barat terus berupaya agar makanan apam ini bisa didaftarkan menjadi salah satu budaya dilindungi ke tingkat nasional dalam budaya non-benda. Tradisi Manjalang Rajo di Pasaman Barat. Bundo Kanduang dan Niniak Mama membawakan jamba dalam rangka tradisi Manjalang Rajo setelah perayaan Lebaran Idul Fitri. Selain tradisi, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi Niniak Mama dan pemuka adat. Tradisi Manjalang Rajo oleh seluruh Niniak Mama dan Bundo Kanduang di bawah naungan Daulat yang di Pertuan Parit Batu terus digelar. Kegiatan adat ini menarik perhatian masyarakat dan petinggi adat di Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman. Selama kegiatan, ratusan Bundo Kanduang terlihat membawa jamba berisikan si ayam nasi kunyit sebagai bentuk situs web saat menjalang rajo atau mengunjungi petinggi adat yang ada. Prosesi adat yang biasa digelar 1 kali setahun pasca Lebaran Idul Fitri ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi Niniak Mama dan petinggi adat. Sebab selama setahun kegiatan bisa dipastikan tidak ada penggantian atau perubahan. Dalam pertemuan tersebut akan dilakukan sejumlah diskusi membahas masalah adat dan kemanakan yang ada. Sebagai wujud syukur, kegiatan ini diisi dengan doa bersama dan makan bersama dari jamba yang sudah disediakan oleh Bundo Kanduang dan Daulat yang di Pertuan Parit Batu sendiri. Masyarakat adat berharap kegiatan ini bisa dipertahankan ke depan dan dilestarikan oleh generasi penerus.
Selain kegiatan adat, acara ini bisa menjadi pembelajaran bagi generasi penerus adat di tengah kemajuan zaman dan perkembangan teknologi saat ini.